Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel media informasi dan seputar dunia pendidikan. Bagi teman-teman yang baru saja menemukan channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya biar tidak ketinggalan info-info selanjutnya. Baik, untuk kali ini kita akan menginformasikan tentang pelaksanaan PPDB tahun pelajaran 2022-2023 di Provinsi Jawa Timur, teman-teman. Jadi pelaksanaan PPDB-nya berdasarkan petunjuk teknisnya, jadi teman-teman. Baik, dari PPDB 2022, jadi petunjuk teknis pelaksanaan penerimaan peserta didik baru jenjang sekolah menengah atas, menengah kejuruan, luar biasa Provinsi Jawa Timur tahun pelajaran 2022-2023 di bernomor 188-4-101.7.1/2022. Langsung saja kita ke pelaksanaannya ya teman-teman ya. Jadi pelaksanaan PPDB tahun 2022-2023. Jadi untuk pelaksanaan PPDB ini untuk pagunya juga sudah ditentukan, teman-teman ya. Pagu setiap rombelnya jadi untuk tahun 2022 ini jadi bisa dilihat sebanyak 36 peserta didik dalam satu rombongan belajar. Jadi selanjutnya jumlah rombongan belajar dalam satuan pendidikan ditentukan sesuai dengan kapasitas sarana prasarana sekolah secara proporsional serta sesuai perundangan yang berlaku. Untuk tahapannya, jadi yang pertama adalah pengisian nilai rapor. Kepala sekolah atau yang ditugasi kepala sekolah pada SMP sederajat mengisikan nilai rapor untuk mata pelajaran pendidikan agama dan budi pekerti, MTS, SMPK, nilai rata-rata agama. Selanjutnya pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, bahasa Indonesia, matematika, ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan sosial, dan bahasa Inggris. Jadi pada kompetensi pengetahuan I3 saja dari semester 1 sampai dengan semester 5 secara online melalui aplikasi PPDB mulai 23 Mei 2022 sampai dengan 28 Mei 2022, yaitu melalui situs rapor.ppdb.jatimprov.go.id. Setelah itu tahapannya adalah verifikasi nilai rapor. Jadi calon peserta didik baru memverifikasi nilai rapor yang telah diisikan oleh sekolah asal secara online melalui aplikasi PPDB mulai 27 Mei 2012 sampai 30 Mei 2022 melalui situs ppdb.jatimprov.go.id. Untuk tahapan yang ketiga yaitu pembetulan nilai rapor. Pembetulan nilai rapor bagi calon peserta didik baru yang terdapat kesalahan entry dilakukan oleh sekolah asal secara online juga melalui aplikasi PPDB mulai 28 Mei sampai dengan 31 Mei, teman-teman. Juga melalui situs rapor.ppdb.jatimprov.go.id. Yang keempat adalah pengambilan PIN. Semua calon peserta didik baru mengambil PIN yaitu Personal Identification Number dan menentukan titik rumah dengan aplikasi geolokasi melalui situs ppdb.jatimprov.go.id dimulai dari tanggal 2 Juni 2022 sampai dengan 18 Juni 2022 secara online. PIN dipergunakan untuk melakukan pendaftaran. Untuk sewaktu pelaksanaannya yaitu sosialisasi juknis PPDB Jatim mulai Maret sampai Mei 2022, jadi waktunya jam kerja secara offline, entry verifikasi dan pembetulan nilai rapor. Jadi entry nilai rapor oleh kepala sekolah atau SMP sederajat tanggal 23 sampai 28 Mei. Untuk waktunya jam 1 siang sampai jam 12 malam juga secara online. Verifikasi nilai rapor oleh siswa 27 sampai 30 Mei 2022.
Pelaksanaannya waktunya jam 1 juga sampai jam 12 malam juga secara online. Setelah itu pembentulan nilai rapor oleh kepala sekolah atau SMS derajat. Nah, dari tanggal 28 sampai 31 Mei sampai 31 Mei 2022. Untuk waktunya juga sama dan pelaksanaannya juga secara online. Sedangkan untuk pra pelaksanaan PPDB 2022, jadi pengambilan PIN oleh calon pendaftar dimulai dari tanggal 2 Juni sampai 18 Juni 2022 ya teman-teman. Pukul 1.00 sampai 23.59 juga secara online. Setelah itu ada latihan pendaftaran teman-teman dari 13 sampai 18 Juni 2022. Pelaksananya waktunya juga sama dan dilakukan juga secara online. Setelah itu kegiatan PPDB tahap 1, jalur afirmasi, jalur perpindahan tugas orang tua atau wali, dan jalur prestasi hasil lomba. Oke, mulai pendaftarannya ya Bapak Ibu 20 sampai 21 Juni. Waktunya juga sama, tempat atau keterangannya juga secara online. Setelah itu verifikasi dan validasi oleh SMA atau SMK di tanggal 21 sampai 23 Juni 2022 sampai pukul 16.00 waktu Indonesia Barat juga secara online. Untuk pengumumannya 24 Juni 2022 pukul 8 juga secara online. Cetak bukti penerimaan oleh siswa juga 24 Juni. Setelah pengumuman baru bisa dimulai pencetakannya ya, juga sampai jam 23.59 waktu Indonesia Barat juga secara online. Setelah itu untuk yang tahap 2 yaitu jalur prestasi nilai akademik SMA, pendaftaran 25 sampai 26 Juni. Waktunya sama juga secara online. Penutupan 26 Juni. Untuk waktunya jam 23.59 waktu Indonesia Barat juga secara online. Pengumuman untuk yang jalur prestasi nilai akademik SMA adalah 27 Juni 2022 pukul 8 waktu Indonesia Barat juga secara online. Sedangkan untuk cetak bukti penerimaan oleh siswa setelah pengumuman juga tanggal 27 Juni tersebut, jadi setelah pengumuman jam 8 baru bisa dimulai jam 8 sampai jam 23.59 waktu Indonesia Barat. Setelah itu PPDB tahap 3 jalur zonasi SMK, pendaftaran 28 sampai 29 Juni 2022 pukul 1.00 sampai 23.59 waktu Indonesia Barat juga secara online. Penutupan di tanggal 29 Juni 2022 sampai pukul 23.59 waktu Indonesia Barat juga secara online. Untuk pengumumannya di tanggal 30 Juni 2022 pukul 8 juga secara online. Cetak bukti penerimaan oleh siswa tanggal 30 Juni setelah pengumuman dimulai di pukul 8 sampai 23.59 waktu Indonesia Barat juga secara online. Sedangkan untuk yang jalur zonasi SMA atau yang tahap keempat, pendaftaran dimulai 1 sampai 2 Juli 2022 pukul 1.00 sampai 23.59 waktu Indonesia Barat juga secara online. Penutupan di 2 Juli 2022 sampai pukul 23.59 waktu Indonesia Barat juga secara online. Pengumuman untuk yang jalur zonasi SMA 3 Juli 2022 pukul 8. Sedangkan untuk cetak bukti penerimaan oleh siswa di 3 Juli 2022 setelah pengumuman baru bisa dimulai pukul 8.00 sampai 23.59 waktu Indonesia Barat juga secara online teman-teman. Sedangkan untuk yang tahap kelima atau tahap yang terakhir yaitu jalur prestasi nilai akademik SMK,
Pendaftarannya yaitu tanggal 4 sampai 5 Juli 2022 pukul 1.00 sampai 23.59 waktu Indonesia Barat. Penutupan 5 Juli 2022 sampai pukul 23.59 waktu Indonesia Barat. Sedangkan pengumumannya 6 Juli berselang 1 hari teman-teman ya, pukul 8, dan cetak bukti penerimaan oleh siswa setelah pengumuman pukul 8 sampai 23.59 waktu Indonesia Barat. Daftar ulang di sekolah 7 sampai 8 Juli 2022 pukul 8 sampai 15.00 waktu Indonesia Barat, yaitu secara offline untuk daftar ulangnya di sekolah masing-masing. Sedangkan untuk tata cara pengambilan PIN, tata cara pengambilan PIN bagi calon peserta didik baru lulusan Jatim tahun 2022, yang pertama yaitu login ke situs ppdb.jatimprov.go.id dengan menggunakan nomor pokok sekolah nasional atau NPSN, sekolah asal, NISN, dan tanggal lahir. Selanjutnya mengisi data dan mengunggah kartu keluarga atau KK dan atau surat keterangan domisili. Yang ketiga, menentukan titik lokasi rumah. Dan yang keempat, saat login selanjutnya setelah 2-3 hari, jika data sudah diverifikasi oleh operator SMA atau SMK, maka calon peserta didik dapat mengunduh PIN. Untuk yang kedua, tata cara pengambilan PIN bagi calon peserta didik baru lulusan Jatim tahun 2022 yang nilai rapor atau tidak belum diisikan oleh kepala sekolah SMP sederajat asal. Caranya adalah login ke situs ppdb.jatimprov.go.id dengan menggunakan nomor pokok sekolah nasional atau NPSN sekolah asal, NISN, dan tanggal lahir. Setelah itu mengisi nilai rapor semester 1 sampai dengan semester 5 dan mengunggah foto rapor per semester. Selanjutnya mengisi data dan mengunggah kartu keluarga dan atau surat keterangan domisili, dan menentukan titik lokasi rumah. Yang terakhir yaitu saat login setelah 2-3 hari, jika data sudah diverifikasi oleh sekolah, maka calon peserta didik dapat mengunduh PIN-nya. Yang ketiga, tata cara pengambilan PIN bagi calon peserta didik baru luar Jatim atau lulusan Jatim sebelum tahun 2022, teman-teman. Untuk siswa lulusan SMP luar Jatim mengisi identitas pribadi, NISN, nama siswa sesuai ijazah dalam huruf kapital, nama sekolah asal sesuai ijazah. Untuk siswa lulusan SMP Jatim sebelum tahun 2022 mengisi identitas pribadi yaitu NISN, nama siswa sesuai ijazah dalam huruf kapital, pilih sekolah asal yang ada dalam sistem. Selanjutnya yang ketiga, mengisi nilai rapor semester 1-5 serta mengunggah foto rapor per semester. Untuk lulusan SMP atau sederajat luar Jatim mengisi nilai akreditasi dalam bentuk angka dari sekolah asal dan mengunggah foto sertifikat akreditasinya. Selanjutnya mengisi data dan mengunggah kartu keluarga serta surat keterangan domisili, lalu menentukan titik lokasi rumah. Setelah itu sistem memberikan akun dan password untuk login selanjutnya setelah 2-3 hari agar dapat melihat hasil verifikasi petugas. Saat login selanjutnya setelah 2-3 hari, jika data sudah diverifikasi oleh sekolah, maka calon peserta didik dapat mengunduh PIN-nya masing-masing. Selanjutnya untuk tata cara pendaftaran untuk calon peserta didik yaitu melalui jalur afirmasi atau SMA SMK, bisa login ke situs ppdb.jatimprov.go.id dengan menggunakan NISN dan PIN. Untuk SMA memilih satu sekolah yang dituju dalam zona atau luar zona yang berbatasan. Selanjutnya untuk SMK memilih satu kompetensi keahlian di sekolah yang dituju dalam zona atau luar zona. Khusus peserta didik dari keluarga tidak mampu mengunggah bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari pemerintah atau pemerintah daerah berupa Kartu Indonesia Pintar atau KIP, Kartu Indonesia Sehat atau KIS, Kartu Keluarga Sejahtera KKS, Program Keluarga Harapan PKH, Bantuan Sosial Tunai BST, Kartu Bantuan Pangan Non Tunai KBPNT, dan Surat Keterangan Tidak Mampu SKTM. Dan
atau program bantuan pemerintah daerah lainnya sebagai bukti keikutsertaan program penanganan keluarga tidak mampu dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah. Sedangkan khusus peserta didik dari anak buruh mengunggah poin D ditambah dengan surat atau tanda keanggotaan asosiasi buruh yang dimiliki oleh orang tua atau wali. Khusus peserta didik penyandang disabilitas mengunggah hasil asesmen awal, asesmen fisik psikologis, akademik fungsional, sensorik, dan motorik oleh psikolog, psikiater, dokter spesialis, dan surat keterangan dari kepala sekolah asal. Setelah itu baru bisa mengunduh bukti pendaftarannya. Sedangkan untuk jalur perpindahan tugas orang tua wali itu sama ya teman-teman, login ke situs www.jatimprof.id dengan menggunakan NISN dan PIN-nya. Untuk SMA memilih satu sekolah yang dituju dalam zona atau luar zona berbatasan. SMK memilih satu kompetensi keahlian di sekolah yang dituju. Sedangkan untuk yang jalur pindah tugas orang tua wali mengunggah SK mutasi perpindahan tugas orang tuanya. Jadi khusus anak guru tenaga kependidikan memilih satu sekolah untuk jenjang SMA atau satu kompetensi keahlian untuk jenjang SMK sesuai dengan sekolah orang tuanya bertugas. Khusus anak guru atau tenaga kependidikan SMA atau SMK negeri mengunggah surat penugasan orang tua sebagai guru tenaga pendidikan dari kepala sekolah SMA SMK setempat. Khusus anak tenaga kesehatan mengunggah surat keterangan dari atasan langsung rumah sakit atau puskesmas tempat orang tuanya bertugas, baru kemudian bisa mengunduh bukti pendaftarannya. Sedangkan untuk jalur prestasi hasil lomba SMA atau SMK yaitu login ke situs www.jatimprof.go.id dengan menggunakan NISN dan PIN. SMA memilih satu sekolah yang dituju dalam zona atau luar zona berbatasan. SMK memilih satu kompetensi keahlian di sekolah yang dituju dalam zona atau luar zonanya. Setelah itu mengisi data prestasi dan mengunggah bukti dokumen prestasi, lalu mengunduh bukti pendaftaran. Sedangkan untuk jalur prestasi nilai akademik SMA atau SMK, yang pertama login ke situs www.jatimprof.go.id dengan menggunakan NISN dan PIN. Untuk SMA milih paling banyak 3 sekolah dengan ketentuan ketiganya dalam zona atau 2 dalam zona dan 1 di luar zona yang berbatasan, khusus yang prestasi nilai akademik. Untuk SMK milih paling banyak 3 kompetensi keahlian dalam 1 sekolah atau sekolah yang berbeda dalam zona dan atau luar zona, baru kemudian mengunduh bukti pendaftaran. Sedangkan untuk jalur zonasi SMA SMK login ke situs www.jatimprof.go.id dengan menggunakan NISN dan PIN. Untuk SMA memilih 3 sekolah dengan ketentuan ketiganya dalam zona atau 2 dalam zona, 1 di luar zona berbatasan. Demikian juga untuk SMK memilih paling banyak 3 kompetensi keahlian dalam 1 sekolah atau sekolah yang berbeda dalam zona atau luar zona, baru bisa mengunduh bukti pendaftaran. Sedangkan untuk kriteria pemeringkatan jalur afirmasi SMA SMK yaitu apabila pendaftar melebihi kuota bagus sekolah, maka pemeringkatan berdasarkan urutan. Yang pertama yaitu jarak domisili terdekat, usia calon peserta didik baru yang lebih tua. Selanjutnya waktu pendaftaran. Jalur perpindahan tugas orang tua wali SMA SMK apabila pendaftar melebihi kuota bagus sekolah, maka pemeringkatan berdasarkan urutan jarak domisili terdekat, usia calon peserta didik baru yang lebih tua, dan waktu pendaftaran. Sedangkan jalur prestasinya hasil lomba untuk SMA SMK yaitu bobot prestasi atau scoring, rata nilai rapor, dan usia calon peserta didik baru yang lebih tua, teman-teman. Selanjutnya untuk jalur prestasi nilai akademik SMA SMK yaitu jumlah nilai akhir dan jumlah nilai akhir sama, maka diperingkat berdasarkan urutan perolehan rata nilai rapor mata pelajaran berdasarkan mata pelajaran yang pertama yaitu pendidikan agama dan budi pekerti,
pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, bahasa Indonesia, matematika, ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan sosial, dan yang terakhir adalah bahasa Inggris. Untuk jalur zonasi SMA SMK, pemeringkatan berdasarkan urutan, tentunya yang pertama adalah jarak domisili terdekat, usia calon peserta didik yang lebih tua, dan waktu pendaftaran. Pengumuman dan cetak bukti penerimaan. Pengumuman jalur PPDB yang meliputi jalur afirmasi, jalur perpindahan tugas orang tua atau wali, jalur prestasi hasil lomba, prestasi nilai akademik, dan jalur zonasi diumumkan melalui aplikasi PPDB online pada situs ppdb.jatimprov.go.id. Peserta didik yang telah diterima tidak dapat mendaftar di tahap dan jalur berikutnya. Peserta didik yang telah diterima di sekolah pilihannya sesuai jalur yang dipilih wajib melakukan cetak bukti pendaftarannya melalui situs www.jatimprov.go.id. Selanjutnya yang terakhir yaitu peserta didik telah diterima dan telah melakukan cetak bukti pendaftaran wajib melaksanakan proses daftar ulang sesuai jadwal yang telah ditentukan. Selanjutnya untuk tata cara daftar ulangnya yaitu daftar ulang calon peserta didik baru tidak dipungut biaya. Daftar ulang dilaksanakan secara offline di sekolah, jadi setelah seluruh tahapan PPDB berakhir. Peserta didik yang telah diterima wajib menyerahkan bukti penerimaan, fotokopi ijazah atau surat keterangan lulus yang dikeluarkan oleh sekolah dan menunjukkan dokumen aslinya, serta fotokopi kartu keluarga dan menunjukkan dokumen aslinya. Proses daftar ulang bagi peserta didik baru dilaksanakan secara offline dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Apabila ditemukan pemalsuan dokumen, maka akan diproses sesuai dengan aturan hukum yang berlaku dan dicabut haknya sebagai peserta didik. Jadi demikianlah Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian untuk tata cara dan pelaksanaan PPDB tahun pelajaran 2022-2023 bagi Bapak Ibu guru dan Ibu wali, Bapak wali yang sedang melaksanakan PPDB tahun 2023-2023. Mudah-mudahan bermanfaat dan saya akhiri sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.